kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang membuat display. Nah, membuat displaynya di sini disesuaikan dengan kreativitas kalian ya. Bu Sarah ada 3 saran atau 3 cara untuk kita membuat display. Selamat menyaksikan videonya. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggambar biasa atau mewarnai seperti biasanya. Bisa dengan langsung kita menggambar tanpa menjiplak atau dengan cara menjiplak. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan seperti pewarna yang kita gunakan. Bisa menggunakan cat air, krayon, pensil warna, semuanya suka-suka kamu. Yang kamu lebih nyaman untuk mewarnai atau menggambar. Seperti ini ya. Ini tentunya disesuaikan dengan ukuran tanaman itu sendiri. Apabila kita bisa menjiplaknya, kita jiplak saja agar gambarnya seperti tanaman yang kita tanam. Pun kalau tidak dijiplak, tidak apa, karena kita berusaha untuk menggambar apa yang kita tanam. Seperti itu ya. Nah, cara membuat display yang kedua adalah dengan cara membuat herbarium kering yang sebelumnya sudah kita buat, sudah kita coba buat ketika di project 1. Bagaimana sih cara-caranya? Seperti yang ada pada video sebelumnya, caranya adalah sebagai berikut. Nah, karena kalian sudah pernah membuatnya, tentunya untuk sekarang ini kalian sudah lebih jago ya. Nah, itu tadi adalah cara kedua kita untuk membuat display. Membuat display dari tanaman yang kita tanam. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara awetan basah. Yang pertama kita lakukan adalah siapkan alat dan bahannya. Alatnya apa saja, bahannya apa saja. Di sini hanya kita perlukan adalah botol bekas yang cenderung bening, bisa plastik ataupun terbuat dari kaca. Tapi lebih rekomendasi adalah botol yang terbuat dari kaca. Nah, karena masih ada merek di setiap botol, maka kita bersihkan merek yang ada pada botol tersebut. Nah, untuk botol dengan merek berbahan dasar plastik tentunya kita bisa lepaskan dengan mudah seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh botol yang mereknya terbuat dari plastik, bahan plastik, sehingga dia mudah dilepas. Bahkan sebelum perlu direndam dengan air sabun, dia sudah bisa dilepas seperti itu. Sementara kalau botol dengan merek yang berbahan dasar kertas yang direkatkan pada botol, maka kita perlu direndam di air sabun supaya lem dan kertas-kertas tersebut mudah kita bersihkan. Seperti ini. Setelahnya kita juga mencuci bagian dalam botol supaya bersih. Lalu kita keringkan menggunakan lap atau serbet yang ada di rumah kita. Nah, kemudian tanaman yang kita tanam, kita ambil sebagian, disesuaikan dengan ukuran botol yang kita punya. Atau kita mencari botol yang disesuaikan dengan tanaman yang kita punya. Tanaman yang cocok untuk diawetkan basah ini adalah tanaman yang memiliki tekstur batang yang lebih lunak atau tidak berkayu.
Seperti itu ya. Nah, Bu Sarah di sini menggunakan cesim. Kalian tinggal memasukkan tanaman tersebut ke dalam botol, kemudian isi dengan baby oil yang sebelumnya kita siapkan. Diharapkan untuk baby oil tersebut memenuhi atau menenggelamkan tanaman yang ada di dalam botol. Kemudian kita tutup saja setelahnya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah Bu Sarah buat ketika bulan Juli lalu dan masih bertahan hingga sekarang. Nah, kita lihat di sini warnanya memang berbeda karena itu sudah berbulan-bulan. Jadi, ada percampuran warna dari warna hijau daun dengan warna baby oil. Seperti itu yang merendam mereka. Dari kedua botol ini, yang satu direndam dengan alkohol, yang satu direndam dengan baby oil. Jadi sebenarnya awetan basah ini bisa kita gunakan formalin, alkohol, seperti itu ya. Nah, penggantinya adalah baby oil yang fungsinya untuk mempertahankan atau menghentikan proses regenerasi dari tanaman itu sendiri. Jadi misalnya tentunya kita makhluk hidup mengalami pertumbuhan baik tingkat sel hingga kemudian terlihat secara nyata seperti itu ya. Nah, proses awet basah ini adalah salah satu cara untuk menghentikan proses pertumbuhan tingkat sel. Jadi, iya, tanaman yang diawetkan ini akan terus awet seperti itu bentuknya. Seperti pada terakhir kali kita memetik tanaman tersebut kemudian kita langsung awetkan. Seperti itu. Sehingga walaupun Bu Sarah ini sudah mengawetkannya sejak bulan Juli, tetapi dia masih utuh hingga bulan ini, seperti itu ya. Nah, disarankan itu ketika kita mengawetkan, itu tanamannya langsung kita perlakukan. Jadi ketika kita sudah memetik tanaman, kita langsung perlakukan, karena ketika tanaman layu kemudian baru kita beri perlakuan awetan basah ini, maka kondisinya ya sesuai dengan kondisi terakhir tanaman itu sendiri, kondisi layu itu sendiri yang akan kemudian dipertahankan oleh awetan basah ini, seperti itu ya. Jadi kalau bisa ketika tanaman dalam keadaan segar, langsung kita eksekusi untuk diawetkan. Oke, selanjutnya kita bisa beri nama pada bagian leher botol. Bisa menggunakan kertas bekas dan juga benang bekas atau tali yang ukurannya tidak terlalu besar untuk kita mengaitkan nama dari tanaman yang kita tanam itu pada leher botol. Nah, bagaimana dari praktik barusan ya? Kalian ingin mewarnai atau kalian ingin lagi membuat herbarium kering, atau kalian akan mencoba membuat herbarium basah? Ini disesuaikan dengan minat kamu. Kamu pilih saja salah satu yang kamu paling suka. Oke, itu saja dari Bu Sarah. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin C, minum air putih yang cukup, jaga kesehatan, dan tetap pakai masker dimanapun kita berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.